Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam layanan bimbingan konseling kali ini. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar kita selalu dalam rahmat nikmat sehat, dan dengan begitu kita bisa melakukan pembelajaran. Jumpa lagi dalam layanan bimbingan konseling yang pada kali ini kita akan membahas tentang tema layanan bimbingan konseling, yaitu perilaku sosial yang bertanggung jawab. Dikatakan perilaku yang bertanggung jawab ini mungkin kalian sering mendengarnya dan sudah mengerti pengertiannya juga ya. Dimana kali ini layanan bimbingan konseling membahas tentang perilaku sosial bertanggung jawab ini. Adapun tujuannya yaitu agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami betapa pentingnya perilaku sosial yang bertanggung jawab atau berperilaku sosial yang baik, serta diharapkan Anda memiliki juga sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Adapun pengertian dari perilaku sosial yang bertanggung jawab ini adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan ya untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi itu tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi di sini manusia itu dapat dikatakan makhluk sosial ya, jadi bukan makhluk individualis karena memiliki sikap tergantung pada orang lain. Kelangsungan hidup manusia itu memang berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itulah manusia itu dituntut saling bekerja sama, kemudian tidak mengganggu hak orang lain, mungkin juga saling menghormati, dan juga toleran dalam hidup bermasyarakat. Dan ini sangat-sangat penting ya. Dengan kata lain, manusia itu memang harus respek terhadap orang lain. Sikap respek ini merupakan sikap menghormati atau menghargai orang lain, di mana sikap ini didasarkan kepada kesadaran bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Sebagai contoh misalnya yaitu sikap saling menghormati antar sesama, di mana hal ini merupakan sebagai suatu syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan bersama yang sejahtera, dan juga dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari telah kita ketahui masyarakat berbangsa dan bermasyarakat, di mana sikap respek ini sangat penting dimiliki oleh setiap warga. Apalagi mengingat bahwa di Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang terdiri dari multi keragaman ya, antara lain keragaman tentang etnis, ras, agama, dan kemudian budaya. Di mana apabila sikap ini tidak dimiliki oleh setiap warga, maka akan berkembang sikap di mana itu saling melecehkan,
kemudian selain itu juga akan timbul merendahkan baik perorangan maupun kelompok. Sehingga kondisi ini akan memicu munculnya sikap permusuhan dan saling mencurigai antar satu dengan lainnya yang akhirnya akan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal itulah maka Anda sebagai peserta didik atau warga masyarakat dari negara ya Indonesia yang dimana terkenal dengan keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang seperti saya sebutkan tadi, dituntut untuk memiliki sikap respek ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu sikap sikap respek ini baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya. Sikap respek terhadap orang lain dapat diwujudkan dalam perilaku antara lain sebagai berikut. Misalnya aja menghormati agama yang dianut teman atau orang lain, misalnya saja bersikap toleran, kemudian tidak menamakan teman untuk maksud saya tidak memaksa teman untuk menganut agama yang kita peluk. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian selanjutnya sikap respek terhadap orang lain yaitu menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan suku, ras, ataupun agama dan budaya. Jadi dalam persahabatan sehari-hari ya di antara kalian semua tidak boleh memilih dan memilah teman. Kemudian selanjutnya sikap respek yang selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain sebagaimana adanya. Kemudian menghargai pendapat teman juga termasuk ya sikap respek, di mana menghargai misalnya yang menghargai keadaan orang lain sebagaimana adanya itu misalnya tidak mencela dan tidak mengganggu atau menganggap rendah orang lain. Sedangkan kalau menghargai pendapat teman atau orang lain itu maksudnya yaitu misalnya tidak memotong pembicaraan orang lain, itu juga termasuk menghargai pendapat orang lain. Selain itu juga contoh yang lain tidak mengalihkan pembicaraan pada saat kita mengobrol dengan teman, itu juga termasuk menghargai pendapat orang lain. Selain itu contohnya juga mendengarkan pendapat orang lain dan selain itu juga memberikan waktu kepada teman untuk mengemukakan pendapat. Jadi berilah kesempatan kepada teman Anda apabila ingin mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya sikap respek yang dapat diwujudkan dalam perilaku yaitu bertutur kata yang sopan. Misalnya tidak memanggil teman dengan nama yang tidak baik. Jadi sebaiknya kalau memanggil teman itu ya nama aslinya, jangan panggilan yang apalagi panggilan yang tidak disukai oleh temannya, yaitu tolong dihindari juga. Bertutur kata yang sopan, contoh yang lain itu jika tidak biasanya ya dalam kehidupan sehari-hari dalam ngobrol dengan Bapak Ibu guru itu kita karena orang Jawa, jadi kalau tidak bisa bahasa Jawa kromo ya silahkan sebagai siswa ya pakai bahasa Indonesia. Itu kalau tidak bisa bahasa kromo. Kebetulan kan kita terkenal dengan budaya tata sopan karena Solo itu terkenal seperti itu ya, menghargai orang yang lebih tua.
Kemudian selanjutnya tidak mencemoohkan atau melecehkan orang lain. Contoh sikap dari tidak mencemoohkan atau melecehkan orang lain itu misalnya tidak mengejek teman yang mendapat nilai jelek, malah sebaiknya itu malah dimotivasi agar teman Anda yang mendapatkan nilai yang tidak baik itu menjadi baik. Jadi jangan sekali-kali mencemooh temannya yang mendapatkan nilai jelek. Membuli itu juga termasuk mencemooh atau melecehkan orang lain, juga itu termasuk juga ya. Kemudian tidak menjelek-jelekkan nama baik temannya. Jadi maksudnya tidak menjelek-jelekkan nama baik temannya itu ya tidak mengemukakan hal-hal kekurangan dari teman-teman Anda. Kemudian kepedulian terhadap kepentingan orang lain dari cerminan perilaku sosial yang bertanggung jawab ya. Dalam agama kita, setiap agama pasti mengajarkan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat pada orang lain, atau bisa dikatakan juga tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi dari keterangan yang saya sebutkan kemukakan tadi menunjukkan bahwa setiap agama saling memuliakan orang yang memiliki sikap pribadi atau watak yang dermawan, bersosial, kemudian memiliki juga kepedulian untuk mensejahterakan orang lain yang sedang berada dalam keadaan terjepit atau kesusahan. Kita semua sebagai makhluk yang beragama, termasuk Anda juga ya, wajib hukumnya memiliki sikap itu tadi, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu yang tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, atau orang yang baik itu pasti adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita sebaiknya juga bersikap demikian, memiliki sikap dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap demikian rupa itu, sehingga dalam kehidupan atau pergaulan Anda sebagai remaja, maka sikap ini seyogyanya terwujud dalam perilaku ya, kehidupan kepedulian terhadap orang lain. Antara lain yaitu pencerminan sikap kepedulian terhadap kepentingan orang lain itu mau menyisihkan uang, mungkin dari kalian dari uang jajan, mungkin dikasih uang jajan dari orang tua, mungkin disisihkan sekian rupiah, yaitu menyisihkan uang, pakaian, atau barang-barang tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau yang baru ditimpa musibah bencana alam. Dalam hal ini contohnya sangatlah mulia ya, apabila Anda lulus ujian, misalnya Anda lulus ujian tidak mencoret-coret pakaian, tetapi mengumpulkan pakaian itu bersama teman-teman Anda semua, kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang sangat memerlukannya. Terbiasa juga ya, biasanya kalau lulus ujian itu kebiasaan mencoret-coret seragam, yaitu memang pelampiasan kalau lulus. Tapi alangkah baiknya kalau seragam yang Anda punya tidak dicoret-coret, tapi disumbangkan kepada yang membutuhkan. Itu berpahala juga dan juga sangat membantu bagi yang memerlukan pakaian seragam. Daripada dicoret-coret, mendingan dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kepedulian sikap tadi yang mau menengok teman yang sakit. Selanjutnya yaitu membantu teman yang memerlukan pertolongan dalam hal yang baik, bukan membantu teman yang berkelahi. Ini biasanya seperti itu ya,
Kalau temannya berkelahi itu biasanya malah ikut-ikutan berkelahi. Alasannya apa? Mungkin biasanya itu alasannya toleran terhadap teman, karena teman baik, temannya tersakiti, ikut-ikutan membela, padahal belum tentu temannya tersebut di posisi yang benar. Jadi kalau berteman itu ya sebaiknya saling menasihati. Bila temannya berbuat salah, dinasihati untuk menjadi yang lebih baik. Jangan sampai jika Anda ada teman yang berkelahi, kalian malah membantu dan sebaiknya malah mendamaikan, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau temannya ada yang salah, jangan ikut-ikutan berkelahi, sehingga jangan sampai ada timbul perkelahian. Ini mungkin juga sering terjadi di zaman sekarang ya, ini ya, fenomena sekarang ini. Mungkin di medsos atau di televisi Anda juga sering mendengar perkelahian gara-gara juga membela temannya. Tapi ada juga malah kalau ada temannya yang berkelahi, ada juga yang malah sikap yang parah. Dalam saya katakan sikap yang parah itu apa? Kalau temannya pada saat berkelahi malah direkam, kemudian diunggah di media sosial. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Jadi kalau itu tadi, kalau ada teman Anda yang berkelahi, sebaiknya didamaikan. Anda malah menjadi memediasi untuk temannya, antara temannya dan yang lawannya itu diajak damai. Malah jangan direkam kemudian diunggah, itu malah nanti yang merekam itu malah mungkin bisa terkena undang-undang IT juga bisa ya, juga bisa mendapat kasus malah. Jadi kalau seumpama ada perkelahian, jangan sampai direkam kemudian diunggah di media sosial. Malah itu tadi ya, sebaiknya kalau ada yang berkelahi itu sebaiknya didamaikan, jangan malah ikut-ikutan berkelahi. Kemudian sikap kepedulian yang lain yaitu saling memberi nasihat dalam kebenaran, seperti memotivasi teman yang malas belajar atau memberikan saran yang baik kepada teman yang suka berbuat menyimpang. Seperti yang saya katakan tadi, dalam berteman itu saling nasihat menasehati. Ada temannya yang menyimpang sikapnya dari norma masyarakat atau norma sosial atau norma agama, itu dinasihati agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Masyarakat kita terkenal dengan sikap gotong royong. Karena apa? Sering ya kita dengar apalagi di desa itu gotong royong atau kerja bakti itu masih sering dilakukan. Sehingga di masyarakat kita di Indonesia terkenal dengan masyarakat gotong royong, sikap gotong royongnya. Di mana sikap ini menggambarkan kepedulian sosial warga masyarakat untuk memelihara kepentingan bersama, menghindarkan diri dari sikap egois individualis. Anda sebagai warga masyarakat sebaiknya atau seyogyanya juga sudah mampu mengembangkan sikap gotong royong tersebut, yaitu memiliki kepedulian untuk memelihara kepentingan bersama, misalnya dan juga ikut terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi Anda sebagai remaja itu seyogyanya
sudah menampilkan perilaku yang menunjukkan perilaku sosial. Adapun perilaku yang mencerminkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial antara lain yaitu memelihara kebersihan lingkungan baik di rumah, kemudian di sekolah maupun di masyarakat. Contohnya dari sikap ini yaitu ikut terlibat dalam memelihara kebersihan rumah, ikut aktif dalam piket kebersihan sekolah. Itu kan biasanya kalau di sekolah kan ada piket, lah itu juga mencerminkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial ya. Selain itu juga memelihara kebersihan lingkungan itu membuang sampah itu harus pada tempatnya. Tapi kadang kita temui juga siswa itu atau peserta didik pada waktu istirahat jam sekolah ya, itu kadang itu sehabis makan cemilan atau jajanan itu bungkusnya itu malah kadang dibuang di laci meja. Itu kadang kita temui juga ya, tapi jangan sampai terjadi di sekolah kita. Itu kadang siswa itu membuang sampah malah di laci meja, tidak dibuang pada tempat yang telah disediakan. Kemudian partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang selanjutnya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Contoh dari sikap ini yaitu tidak ribut atau tidak rame di kelas, terutama pada saat guru mengajar. Jadi kalian harus memperhatikan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang sedang menerangkan. Jadi jangan sampai ribut atau ramai di kelas. Apalagi misalnya pada saat Bapak Ibu guru mengajar malah ada yang mainan HP, mungkin buka WA ataupun mungkin penasaran ada WA yang masuk. Itu juga perilaku yang kurang bagus ya. Jadi jangan sampai pada waktu Bapak Ibu guru sedang mengajar ada yang rame atau malah mainan HP. Kemudian contoh lain dari memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat itu tidak membawa senjata tajam saat ke sekolah. Misalnya pisau, kecuali kalau membawa pisau untuk kepentingan misalnya pada saat ada kegiatan kegiatan lomba memasak, itu atas izin sekolah diperbolehkan. Tapi kalau hanya membawa senjata tajam tanpa ada keperluan penting, sebaiknya jangan dilakukan. Contoh yang lain yaitu tidak menjadi biang keladi kerusuhan baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi malah sebaiknya menjaga keamanan ketertiban di masyarakat ya. Perilaku yang mencerminkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, misalnya OSIS, kemudian pramuka, PMR. Itu akan sangat bagus untuk membina mental kalian juga dan pengalaman di organisasi. Selanjutnya contoh yang lain yaitu dari partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah selain masuk anggota OSIS, pramuka atau PMR, mungkin kalau ada kegiatan lomba karya ilmiah remaja atau mungkin penelitian, itu sebaiknya kalau ada kesempatan seperti itu sebaiknya Anda ikut.
Yang selanjutnya memelihara kedisiplinan berlalu lintas. Memelihara kedisiplinan berlalu lintas ini biasanya sering kita temui seperti ini ya. Naik motor berboncengan bertiga, 3 orang. Itu apalagi tidak memakai helm. Itu melanggar peraturan lalu lintas ya, jangan sampai. Jadi kalau boncengan motor itu ya hanya 1 orang, jadi yang mengemudi dan yang bonceng jangan sampai berboncengan itu sampai 3, apalagi tidak pakai helm, itu sudah melanggar kedisiplinan lalu lintas. Kemudian kadang itu pada saat lampu merah itu juga kadang itu ada yang menerobos, padahal kalau lampu merah itu kan tanda untuk berhenti. Nah, jangan sampai pada saat lampu merah Anda menerobos rambu-rambu lalu lintas tersebut. Kadang kan juga membahayakan para pengendara yang lain juga ya. Siapa tahu dari arah yang berlawanan hijau kemudian Anda menerobos, bisa terjadi kecelakaan. Jadi hindari kalau lampu merah itu jangan menerobos. Tetap sesuai patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Karena apa? Mematuhi peraturan berlalu lintas itu adalah keselamatan bagi Anda, keselamatan dan berkendara. Jadi keselamatan itu adalah nomor 1. Perilaku yang mencerminkan partisipasi aktif di dalam kegiatan sosialnya yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan di lingkungan masyarakat. Contohnya di sini misalnya aktif dalam organisasi kepemudaan. Biasanya kan kalau di kampung itu kan ada organisasi Karang Taruna, kemudian mungkin yang beragama Islam mungkin ada Ikatan Remaja Masjid, mungkin juga yang beragama yang misalnya Kristen itu mungkin ada perkumpulan remaja gereja. Jadi sebaiknya itu tadi ya, ikutilah kegiatan positif, akan itu juga bermanfaat untuk melatih mental dan pengalaman Anda dalam organisasi. Demikian tadi ya beberapa hal yang saya kemukakan tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Semoga apa yang saya paparkan materi layanan bimbingan konseling pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga juga saya pribadi juga mungkin bermanfaat bagi saya pribadi, dan kalau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya, di kehidupan bermasyarakat, baik di sekolah maupun masyarakat di desa. Semoga dengan pemaparan materi layanan bimbingan konseling ini Anda semua sebagai peserta didik dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari sehingga akan memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dalam sebuah masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan sampai lengah dengan kondisi kesehatan Anda. Jaga juga pola makan Anda ya, itu juga untuk menambah imun Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.